Munir Fuadi mengatakan bahwa logika berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran merupakan suatu bentuk dari pemikiran. Penalaran bergerak dari suatu proses yang dimulai dari suatu penciptaan konsep, kemudian diikuti oleh suatu pernyataan, selanjutnya diikuti oleh penalaran. Konsep disebut juga dengan konseptus, pernyataan disebut juga dengan propositio, dan penalaran disebut juga dengan ratiocinium atau reasoning. Mengapa hal tersebut penting? Karena logika berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran. Sedangkan penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran. Penalaran tersebut bergerak dari suatu proses yang dimulai dari penciptaan konsep, kemudian diikuti oleh pembuatan pernyataan, yang selanjutnya diikuti oleh penalaran atau ratiocinium atau reasoning tadi. Hal ini dikemukakan juga selain oleh Munir Fuadi, itu oleh Irving M. Selanjutnya, Ahmad Ali mengemukakan bahwa di dalam ilmu hukum, hukum sebagai objeknya dilihat dari dalam hukum itu sendiri. Sebaliknya, ada ilmu yang bernama sosiologi, kemudian berkembang menjadi sosiologi hukum, di mana sosiologi hukum menempatkan hukum sebagai objeknya, tetapi meneropong dari luar hukum menggunakan konsep-konsep dari berbagai ilmu sosial. Uh, Begawan Sosiologi Hukum Indonesia, Profesor Sacipto Raharjo menuliskan bahwa pemanfaatan teori sosial mengenai hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut sosial penyusunan sistemnya, pemilihan konsep-konsepnya, pengertian-pengertiannya, penentuan subjek-subjeknya, mengenai bekerjanya hukum, hal-hal tersebut dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan ketertiban sosial yang lebih luas. Apabila di sini boleh dipakai istilah sebab-sebab sosial, maka sebab-sebab yang demikian itulah yang hendak ditemukan di dalam kekuatan budaya, politik, ekonomi, atau sebab-sebab sosial yang lain. Profesor Muzakir mengatakan bahwa psikologi dan hukum adalah suatu bidang ilmu yang relatif muda, yang secara konseptual memiliki cakupan yang luas. Sedangkan Mark Constanzo menyatakan bahwa apresiasi terhadap kemungkinan pengaplikasian ilmu psikologi pada sistem hukum mulai muncul pada tahun pertama abad ke-20. Secara formal, kekeliruan berpikir dapat ditinjau atas beberapa hal. Yang pertama, kekeliruan karena penggunaan empat term. Yang kedua, kekeliruan karena kedua term penengah tidak mencakup. Dan yang ketiga, ada kekeliruan karena proses yang tidak benar. Selanjutnya yang keempat, kekeliruan karena menyimpulkan dari dua premis yang negatif. Selanjutnya, kekeliruan karena mengakui akibat. Yang keenam, kekeliruan karena menolak sebab. Yang ketujuh, kekeliruan karena bentuk disjungtif. Dan kedelapan, kekeliruan karena inkonsistensi atau hal yang tidak konsisten. Kekeliruan kekeliruan tersebut sebenarnya ada 8 model yang lebih formal. Diuraikan sebagai kekeliruan karena penggunaan 4 term yang oleh penulis buku yang saya pakai mengungkapkan bahwa cenderung menggunakan istilah kesesatan berpikir. Dengan demikian, term tersebut yang sudah saya sebutkan poin-poin sebelumnya disebut fallacy of four terms. Fallacy of four terms. Fallacy F A L L A C Y. Kesesatan ini terjadi karena adanya penggunaan empat term dalam suatu silogisme sedangkan patokannya hanya ada tiga term. Agar 8 model kekeliruan formal tersebut dapat dipahami lebih jelas, maka akan diuraikan satu demi satu. Kekeliruan 4 term disebut juga dengan fallacy of four terms yang sudah saya sebutkan tadi. Ada kekeliruan karena dua term penengah tidak mencakup, itu kekeliruan atau kesesatan ini artinya berpikir karena
Kesalahan berpikir karena tidak satu pun dari kedua term penengah mencakup. Misalnya, orang yang terlalu banyak belajar kurus. Dia kurus sekali karena itu tentulah ia banyak belajar. Semua anggota PBB adalah negara merdeka. Negara itu tentu menjadi anggota PBB karena memang negara merdeka. Itu adalah dua contoh. Selanjutnya ada kekeliruan karena proses yang tidak benar. Kekeliruan atau kesesatan berpikir model ini disebut juga dengan fallacy of illicit process. Kekeliruan ini terjadi karena term premise tidak mencakup tetapi dalam kesimpulan mencakup. Misalnya, kuda adalah binatang, sapi bukan kuda, jadi ia bukan binatang. Kekeliruan karena menyimpulkan dari dua premis yang negatif. Poin selanjutnya, contohnya, tidak satupun barang yang baik itu murah dan semua barang di toko itu adalah tidak murah. Jadi kesemua barang di toko itu adalah baik. Disebut juga dengan fallacy of two negative premise. Artinya kesesatan berpikir karena mengambil kesimpulan dari dua premis negatif. Yang kelima, kekeliruan karena mengakui akibat. Artinya, kekeliruan berpikir dalam silogisme hipotetika karena membenarkan akibat, kemudian membenarkan pula sebabnya. Misalnya, bila pecah perang, harga barang-barang naik. Sedangkan sekarang harga barang naik, jadi perang telah pecah. Kekeliruan karena menolak sebab atau fallacy of denying antecedent, artinya kekeliruan berpikir dalam silogisme hipotetika karena mengingkari sebab kemudian disimpulkan bahwa akibat juga tidak terlaksana. Contohnya, bila datang elang, maka ayam berlarian. Sekarang elang tidak datang, jadi ayam tidak berlarian. Selanjutnya, kekeliruan dalam bentuk disjunktif atau fallacy of disjunction. Itu artinya kekeliruan berpikir karena mengingkari alternatif pertama kemudian membenarkan alternatif lain. Contohnya, dia menulis cerita atau pergi ke Surabaya, dia tidak pergi ke Surabaya, jadi tentu ia menulis cerita. Selanjutnya kedelapan, ada kekeliruan karena inkonsistensi, disebut juga fallacy of inconsistency. Contohnya, Tuhan adalah Maha Kuasa, karena itu ia bisa menciptakan Tuhan lain yang lebih dari dia. Artinya, kekeliruan berpikir ini muncul karena tidak runtutnya pernyataan yang satu dengan pernyataan yang diakui sebelumnya. Selanjutnya, ada juga tambahan yang disebut dengan fallacy of appealing to pity, yang merupakan kekeliruan berpikir karena menggunakan uraian yang sengaja menarik belas kasihan untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan. Misalnya, saya sampaikan kepada Anda semua bahwa jika Anda memberikan sumbangan kepada mereka yang terkena musibah, pasti semua permasalahan hidup yang dihadapinya dapat teratasi dan membuat bahagia. Surya Sumantri dengan sederhana dan simpel mengemukakan bahwa cara penarikan kesimpulan yang benar disebut sebagai logika. Lebih luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Logika hukum menurut Munir Fuadi atau disebut juga dengan legal reasoning mengatakan bahwa dapat dilihat logika dalam arti luas juga dalam arti sempit. Dalam arti luas berpautan dengan psikologi yang dialami oleh hakim dalam pembuatan penalaran dan pembuatan suatu keputusan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, logika hukum dihubungkan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hukum dengan cara melakukan telaah terhadap model argumentasi, ketepatan dan kesahihan, alasan pendukung putusan serta hubungan logis antara pertimbangan hukum dengan putusan yang dijatuhinya. Bagi mereka yang memilih aktivitas di bidang profesi hukum, maka seyogyanya memahami prinsip-prinsip psikologi, juga psikologi hukum, juga logika itu sendiri, agar dapat memilah dan memilih suatu putusan hukum dalam arti luas yang orientasinya adalah kebenaran, bukan sebaliknya hanya kepentingan yang berada di luar dari konteks fungsi hukum.
Ada tokoh bernama Hans Kelsen yang mengemukakan ajaran hukum atau teori hukum murni yang berkebangsaan Amerika. Dia mendirikan mazhab hukum sosiologis yang memandang ilmu hukum tidak sebatas hukum positif atau ilmu hukum normatif, akan tetapi ilmu hukum itu luas. Kemudian ada tokoh lagi yang bernama Profesor Ross Coupon yang juga merupakan seorang ahli berkebangsaan Amerika, sama-sama mendirikan mazhab sosiologis. Ia memandang ilmu hukum sebagai hukum yang luas, ilmu yang luas. Kemudian ada juga yang disebut dengan zona ilmu hukum empiris atau realisme hukum, di mana realisme hukum atau legal realism itu sangat luas, tidak terbatas hanya pada ilmu-ilmu tertentu, akan tetapi meliputi segala bidang keilmuan yang teridentifikasi dengan fenomena sosial dan berdampak pada hukum. Masih dari Ross Coupon, tokoh dari Amerika tadi, beliau mengatakan oleh karena luasnya aspek kajian hukum memasuki segala sendi kehidupan manusia, hukum itu tidak boleh terkooptasi hanya dalam lingkarannya sendiri, melainkan harus melakukan penjelajahan di luar wilayah keilmuannya, bila perlu merantau untuk menemukan kesejatian dalam berhukum. Profesor Sajipto Raharjo menyatakan soal bekerjanya hukum harus dicoba dan dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Namun bagi yang mengarungi disiplin ilmu hukum dalam arti yang luas, mereka akan dapat menarik sisi-sisi yang berbeda dari kedua disiplin ilmu, misalnya yang dimaksud baik itu sosiologi dengan hukum, maupun psikologi dengan hukum, maupun juga antropologi dengan hukum. Secara sejarah, hukum mempunyai objek kajian yang memang luas. Kemudian, ada yang disebut dengan penalaran sebagai suatu aktivitas berpikir yang memiliki ciri-ciri, salah satunya adanya suatu pola berpikir yang secara luas, yang mana pola berpikir tersebut disebut juga dengan logika. Maka dapat dikatakan bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logikanya sendiri. Juga dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, di mana proses berpikir itu diartikan sebagai aktivitas berpikir yang menganut suatu pola tertentu, tidak lain adalah diartikan sebagai logika itu sendiri. Ada yang disebut dengan the kinds of laws, yang artinya sebagai jenis-jenis hukum, adanya pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat. Maka perlu diperhatikan bahwa prinsip-prinsip hukum publik berbeda dengan prinsip-prinsip hukum privat. Demikian pula perlu diperhatikan bahwa dalam lapangan jenis hukum tersebut ditemukan jenis-jenis lagi di dalam lapangan hukum. Misalnya dalam lapangan hukum publik ditemukan HTN, HAN, hukum pidana, dan seterusnya. Demikian juga halnya dengan lapangan hukum privat, ditemukan jenis-jenis lapangan hukum lainnya yang kesemuanya mempunyai karakteristik masing-masing. Misalnya ada hukum dagang, hukum agraria, ada hukum perusahaan, dan seterusnya. Kesesatan berpikir salah satunya dapat ditemukan dari segi bahasa, di mana kesesatan atau kekeliruan berpikir dari segi penggunaan bahasa salah satunya dapat terjadi dalam miss atau kesalahan pembagian tekanan, baik itu tekanan kata maupun tekanan suatu kalimat. Kesalahan dalam pembagian itu disebut juga fallacy of division, yang merupakan kekeliruan berpikir dari kata tadi, sehingga eh, misalkan suatu kata yang menunjukkan sifat itu menjadi berbeda artinya, baik itu sebagian atau seluruhnya. Misalkan, bahwa di universitas mahasiswa belajar ilmu hukum, ekonomi politik, sastra, kedokteran. Karena itu setiap mahasiswa di universitas tersebut tentulah mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Berarti dalam pernyataan tersebut ada fallacy atau ada kekeliruan berpikir.